Di akhir garis jam 3, dunia ini tak lagi milik manusia. Desas-desus paling mengerikan adalah tentang gerbang di puncaknya, sebuah portal menuju alam yang tak diketahui. Rian, yang selalu mengedepankan logika, menganggap semua itu hanya bualan belaka. Ia melihatnya sebagai tantangan, sebuah gunung yang tidak terjamah yang diselimuti misteri dan ketakutan. Obsesi itu mulai menggerogoti pikirannya. Dini, sahabatnya sejak kecil, merasa ada yang salah. Rian, aku sudah bicara dengan banyak pendaki senior. Mereka semua bilang jangan pernah mencoba mendaki Watu Ireng. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Din, aku sudah mendaki Semeru, Rinjani, dan bahkan Karstens Pyramid. Apa yang bisa lebih menakutkan dari badai salju atau jurang curam? Jawab Ryan dengan nada meremehkan. Namun, Dini melihat ada kilatan aneh di matanya, semacam ketakutan yang terselubung oleh tekad. Ryan tidak menyadari, ia tidak tertarik pada petualangan, melainkan pada kegelapan yang menanti di puncak gunung. Persiapan Rian kali ini berbeda. Ia tidak hanya melatih fisik, tetapi juga secara obsesif mempelajari sejarah kelam Watu Ireng. Ia membeli buku-buku kuno, mengunjungi dukun-dukun di desa terpencil, dan mendengarkan bisikan-bisikan cerita dari orang tua yang bahkan tidak berani menatapnya saat bercerita. Rian menganggapnya sebagai bagian dari riset, tanpa menyadari ia justru membuka pintu bagi entitas-entitas yang menantinya di gunung itu. Fajar di kaki gunung Watu Ireng terasa dingin dan kaku. Udara bukan lagi segar, melainkan terasa berat dan berbau tanah basah. Penduduk desa, dengan wajah pucat, hanya menatap Rian dari jauh. Seorang kakek tua menghampirinya, menyerahkan segenggam bunga melati dan berbisik, "Nak, kalau kau dengar namamu dipanggil dari belakang, jangan pernah menoleh. Apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh." Rian mengangguk sopan, tetapi dalam hatinya ia menganggap itu hanya tahayul. Jalur pendakian yang ia ikuti dari peta lama ternyata tidak ada. Setelah berjalan selama 3 jam, ia hanya menemukan hutan belantara yang diselimuti kabut tebal. Kompasnya berputar tak terkendali, dan GPS-nya sama sekali tidak berfungsi. Rian tahu ia tersesat, tetapi ia tidak panik. Ia adalah seorang ahli bertahan hidup. Ia mencoba kembali ke jalur awal, tetapi ia malah menemukan sebuah pohon tumbang yang ia yakini sudah ia lewati. Di batang pohon itu, ia melihat sebuah ukiran yang aneh, seperti simbol kuno yang ia temukan di buku-buku lama. Ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan hanya tentang tersesat, tetapi tentang gunung ini yang memiliki kesadaran yang sengaja mengelabuhinya. Ia melanjutkan perjalanan, dan setelah berjalan selama 2 jam, ia menemukan sebuah tenda tua yang sudah usang, robek di sana-sini. Tas ransel yang berisi perlengkapan masih ada di sana, tetapi di dalamnya hanya ada kerangka ponsel dan beberapa buku yang sudah hancur. Yang paling mengerikan adalah sebuah buku catatan. Halamannya sudah menguning, tetapi tulisan di dalamnya masih bisa terbaca. "Aku sudah 3 hari di sini. Aku mendengar suara-suara. Mereka memanggilku. Aku tidak bisa kembali. Jalur itu menghilang. Tolong bantu aku." Catatan itu terputus di tengah jalan. Rian merasa darahnya membeku. Itu adalah catatan dari pendaki yang hilang beberapa tahun lalu. Malam tiba, dan Rian memutuskan untuk tidak mendirikan tenda. Ia terlalu takut. Ia menyalakan api unggun di sebuah gua kecil, tetapi kehangatan api tidak bisa menghilangkan dingin yang menusuk tulangnya. Hawa dingin itu bukan karena suhu, melainkan karena kehadiran. Ia mulai mendengar bisikan, suara-suara yang bergema di gua, memanggil namanya dengan nada lembut namun penuh penderitaan. "Rian, tolong kami." Bisikan itu terasa seperti berasal dari ribuan orang yang meminta bantuan. Rian menutup telinganya, tetapi suara itu seolah-olah masuk ke dalam otaknya. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di luar gua. Bayangan itu terlihat seperti manusia, tetapi bentuknya aneh, kurus, dan melayang di udara. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Ia berbalik, dan ia melihat seorang wanita dengan gaun putih kuno. Rambutnya tergerai panjang menutupi wajahnya. Rian tidak bisa bergerak, seluruh tubuhnya kaku karena ketakutan. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, dan Rian melihat sepasang mata hitam pekat, tanpa pupil, tanpa cahaya. Mulutnya membentuk senyuman yang mengerikan, sebuah senyuman yang penuh dengan kesakitan dan penderitaan. Rian menjerit, dan ia terjatuh ke belakang. Ia melihat ribuan bayangan lain muncul dari dalam hutan. Semuanya menatapnya dengan mata kosong. Rian tahu, ia tidak sedang berhalusinasi. Ia berada di tengah-tengah para arwah yang terjebak di gunung itu, dan ia akan menjadi salah satu dari mereka. Rian berlari,
tanpa arah. Ia tidak tahu harus kemana. Yang penting jauh dari tempat itu. Ia berlari sampai ia kelelahan, sampai ia tidak bisa merasakan kakinya. Ia jatuh ke tanah terengah-engah. Ketika ia membuka matanya, ia menyadari ia kembali ke tempat yang sama. Gua itu, tenda tua itu, dan ukiran di pohon tumbang itu. Semuanya persis sama seperti saat ia meninggalkannya. Ia sudah berputar-putar di tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran setan yang dibuat oleh kekuatan tak kasat mata. Ryan mulai kehilangan akal sehatnya. Ia tidak tahu sudah berapa hari ia berada di sana. Ia tidak tahu apakah ia sudah makan atau minum. Ia mulai berbicara pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Dalam keputusasaannya, ia melihat bayangan Dini di antara pepohonan, melambaikan tangan, memanggilnya. "Ryan, ayo ikut aku. Aku akan membawamu pulang." Ryan bangkit dan berlari ke arahnya. Ia tahu itu hanya halusinasi, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pulang. Ia terus berlari, tetapi bayangan Dini terus menjauh. Ia terus mengejarnya sampai ia jatuh ke sebuah jurang yang curam. Ia tidak mati. Ia hanya terluka, dengan tubuh yang penuh luka, goresan, dan memar. Ia melihat bayangan Dini di atas jurang, tersenyum sinis. Mata Dini berubah menjadi hitam pekat, seperti mata wanita yang ia lihat di gua. Ryan sadar semua yang ia lihat, semua yang ia dengar adalah jebakan. Mereka ingin ia putus asa, ingin ia menyerahkan jiwanya pada mereka. Ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang, ia akan mencari jalan keluar. Ia akan pulang. Ryan melanjutkan perjalanannya, tetapi kali ini ia tidak mengikuti bisikan atau bayangan. Ia mengikuti instingnya. Ia berjalan terus, mendaki ke atas. Ia tahu satu-satunya jalan keluar adalah dengan mencapai puncak. Ia harus menghadapi apapun yang menunggunya di sana. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya tiba di puncak. Kabut tidak ada di sana. Langit terlihat cerah dan bintang-bintang berkelip-kelip. Namun, pemandangan itu terasa menakutkan, seperti ketenangan sebelum badai. Di tengah dataran puncak, ia melihat sebuah gerbang besar yang terbuat dari batu hitam. Gerbang itu tidak memiliki ukiran, hanya sebuah celah yang gelap. Ryan merasa ada dorongan kuat untuk membukanya. Ia melangkah mendekat. Ia melihat ada ribuan tangan yang muncul dari dalam gerbang, melambai-lambaikan tangan, memohon untuk dibebaskan. Ryan menyentuh gerbang itu, dan ia merasakan energi yang besar mengalir ke dalam tubuhnya. Ia mendengar suara-suara di dalam kepalanya, suara-suara yang ia kenal, suara-suara teman-temannya yang sudah meninggal, suara-suara orang tua yang kehilangan anaknya. Mereka semua terjebak di sana. Ryan menyadari, ia bukan satu-satunya yang terjebak di gunung ini. Ribuan jiwa sudah menjadi bagian dari Watu Ireng. Ia mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membuka gerbang itu, karena ia tahu, jika ia membukanya, ribuan arwah itu akan bebas dan menguasai dunia. Ia harus tetap di sini, menjaga gerbang itu. Ia harus menjadi penjaga gerbang. Sejak saat itu, Ryan tidak pernah kembali. Ia tidak mati, tetapi ia juga tidak hidup. Ia menjadi bagian dari Watu Ireng. Beberapa pendaki yang nekat mendaki mengatakan, jika mereka berhasil sampai di puncak, mereka bisa melihat bayangan seorang pria berdiri di depan gerbang, menatap mereka dengan tatapan kosong. Kadang-kadang mereka bisa mendengar bisikan, "Kembalilah, jangan pernah datang ke sini." Itu adalah suara Ryan, penjaga gerbang, yang selamanya menjaga dunia dari kegelapan yang berada di balik gerbang. Dan ia akan terus menjaga sampai ada orang lain yang datang dan menggantikan tugasnya. Begitulah kisah Ryan, sang pendaki yang tak pernah turun dari gunung. Ia tidak tewas oleh jurang atau cuaca ekstrem, melainkan ditelan oleh misteri yang ia anggap remeh. Ia kini menjadi penjaga gerbang, selamanya terperangkap di antara dua dunia. Rohnya menjadi peringatan bagi setiap pendaki yang berani menantang takdir di Gunung Watu Ireng. Kisahnya menjadi bisikan angin yang berhembus di antara pepohonan, sebuah cerita yang terus hidup namun tanpa akhir. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seram lainnya.